Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah adalah kata yang begitu indah, diperuntukkan untuk zat yang maha mulia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat menyertai salam telah tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa peradaban yang dulunya biadab menjadi beradab. Nabi yang membawa perubahan besar di dalam sistem ekonomi masyarakat Arab, terkhususnya di kota Madinah. Sebelum Islam datang, Jazirah Arab dipenuhi oleh sistem ekonomi atau praktik eksploitasi seperti riba, penipuan, monopoli, dan ketimpangan sosial. Nabi melakukan reformasi menyeluruh sehingga menjadikan ekonomi umat menjadi lebih baik, adil, dan berkeadilan. Maka dari itu, izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul menerapkan prinsip dan nilai-nilai ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah saja, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia, termasuk di dalam hal ekonomi. Ekonomi di dalam Islam disebutkan sebagai bagian dari muamalah, yaitu interaksi sosial yang diatur oleh syariat untuk mencapai kemaslahatan umat. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti menjual, membeli, bekerja, menabung, hingga berinvestasi. Islam telah memberikan pedoman dan nilai-nilai yang harus kita terapkan agar setiap kegiatan ekonomi yang kita semua lakukan bernilai ibadah di sisi Allah serta tidak melanggar syariat. Salah satu nilai utama di dalam ekonomi Islam ialah keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam transaksi ekonomi kita harus berlaku adil, tidak menipu, dan tidak pula memanfaatkan kelemahan orang lain. Selain keadilan, nilai kejujuran pula menjadi salah satu nilai yang amat penting yang harus kita semua terapkan di dalam ekonomi Islam. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Mukhtarul Hadits bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada, rawahu Tirmidzi. Yang artinya, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menekankan bahwa kejujuran di dalam berdagang bukan hanya masalah dunia saja, tetapi juga berbuah kemuliaan di akhirat. Di dalam pandangan Imam Al-Ghazali, ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan saja, tetapi harus bertujuan untuk mencapai yang namanya maslahah.
Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa harta hanyalah alat untuk membantu seseorang beribadah dan menunaikan haknya kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam menganjurkan kita untuk bekerja keras dan mencari nafkah secara halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses, yang dimana beliau begitu menghargai segala sesuatu yang berasal dari usahanya sendiri. Sistem ekonomi Islam juga mencakup etika di dalam berbisnis, seperti menghargai kesepakatan, tidak memonopoli pasar, dan tidak pula memanipulasi harga. Lalu, pertanyaan pun kemudian muncul, untuk apakah semua ini dilakukan? Semua ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil dan seimbang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita menanamkan nilai-nilai prinsip ekonomi Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, kita semua tidak akan hanya mendapatkan keberkahan harta, tetapi ikut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan harmonis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh harta kita dan menjadikannya jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Minallahi musta'an wa ilaihil wakil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.